Bingkisan terindah Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah yang dibahas dan dijabarkan oleh Ustadz Farid Nu'man SS. Pembacaan Syarah Hadis yang kedua, yaitu tentang makna Islam, iman, dan ihsan, bagian yang kelima. Selanjutnya dikatakan bahwa kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Imam Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan, esensinya adalah kembali kepada keitqanan atau kualitas peribadatan dan menjaga hak-hak Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan menghadirkan keagungannya dan kebesarannya dalam keadaan berbagai ibadah. Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu mengatakan tentang makna al-ihsan, yaitu menjadikan yang tersembunyi di dalam hati lebih baik dari yang ditampakkannya. Selanjutnya, di dalam hadis tersebut dikatakan, kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya?" Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maknanya adalah bahwa baik yang ditanya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang bertanya, yakni laki-laki yang pada hakikatnya adalah malaikat Jibril, keduanya sama-sama tidak mengetahui kapan pastinya terjadi kiamat. Pengetahuan mereka sama-sama terbatas. Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansori mengatakan tentang makna ucapan di atas. Saya tidak mengetahui kapan waktunya, begitu pula engkau, tetapi itu termasuk hal yang telah Allah tentukan dengan ilmunya. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-187, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Disebutkan pula di dalam Quran surat An-Naziat ayat 42 hingga 44, yang artinya orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu, maka dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Imam Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan tentang ayat-ayat ini, pengetahuan tentang kiamat tidaklah ada padamu Rasulullah, dan tidak pula seorang pun pada hambanya. Bahkan, kembalikan dan pulangkanlah ilmu tentang kiamat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dialah yang mengetahui waktunya secara khusus atau pasti. Dalam hadis ini, istilah kiamat diistilahkan dengan as-sa'ah. Secara bahasa penggunaan sehari-hari, as-sa'ah adalah waktu, jam, arloji, dan masa 60 menit. Tetapi dalam konteks hadis ini, dia bermakna kiamat. Istilah kiamat sendiri disebutkan dalam berbagai kata dalam Al-Quran sesuai dengan bentuk peristiwanya, seperti al-qiyamah atau kiamat, al-haqqah yang benar, al-waqi'ah, kenyataan yang terjadi, al-infitor, pecah, at-takwir,
terbelah, al-insiqaq, terbelah, al-insiqaq, terbelah, al-qari'ah, pukulan keras, dan al-zalzalah, yang artinya guncangan. Secara umum, pengetahuan manusia terhadap yang goib bukan hanya kiamat, memang hanya sedikit. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat An-Naml ayat yang ke-65, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Tapi yang jelas, kiamat hanya terjadi pada hari Jumat, berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah, maka mereka semua tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Allah Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya. Tidak diketahui pada tahun kapan terjadinya, pada hari apa dan bulan apa. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa kiamat tidaklah terjadi pada hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dia terjadi pada hari Jumat tertentu. Karena hal ini telah sahih, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Jumat yang mana, dari bulan yang mana, dari tahun yang mana, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Hadis sahih yang menyebutkan bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat cukup banyak. Di antaranya dari jalur Abu Hurairah dan jalur Abu Lubabah.